Namaku Anatoly Petrov, seorang insinyur nuklir yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Sejak ledakan reaktor nomor 4 pada tanggal 26 April 1986, hidup kami berubah selamanya. Sebagai bagian dari tim likuidator, aku bertugas untuk membantu membersihkan dan mengendalikan kerusakan akibat bencana itu. Namun, salah satu tugas paling berbahaya dan menakutkan adalah mempelajari dan mengatasi apa yang kemudian dikenal sebagai kaki gajah. Setelah ledakan, kami menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Radiasi yang sangat tinggi menghalangi upaya pemadaman dan penutupan reaktor. Ketika akhirnya api berhasil dipadamkan, para ilmuwan dan insinyur, termasuk aku, harus mencari cara untuk mencegah penyebaran radiasi lebih lanjut. Kami memasuki jantung kehancuran, tempat yang bahkan sekarang terasa tidak nyata bagiku. Beberapa bulan setelah bencana, kami menemukan sesuatu yang sangat mengerikan di bawah reaktor nomor 4. Saat itu, kami bekerja dengan tergesa-gesa dan ketakutan, mencoba menstabilkan situasi. Kami tahu bahwa inti reaktor telah meleleh, tetapi tidak ada yang benar-benar siap untuk melihat hasil dari proses itu. Kami menemukan kaki gajah di ruang bawah tanah yang penuh dengan puing-puing. Itu adalah massa besar berbentuk kaki gajah yang terbuat dari material yang sangat radioaktif. Massa ini terbentuk dari campuran uranium, grafit, pasir, dan beton yang meleleh bersama-sama selama ledakan dan kebakaran. Bentuknya yang menyeramkan dan ukurannya yang besar membuat kami langsung merasa ngeri. Saat aku mendekati massa tersebut dengan peralatan pelindung lengkap, detektor radiasi kami berbunyi tanpa henti, menunjukkan tingkat radiasi yang mematikan. Suhu di ruangan itu sangat panas, membuat kami berkeringat meskipun kami mengenakan pakaian pelindung tebal. Melihat langsung kaki gajah, aku bisa merasakan betapa dahsyatnya energi yang dilepaskan pada malam ledakan itu. Kaki gajah memancarkan radiasi yang begitu tinggi, sehingga berdiri di dekatnya selama beberapa detik saja sudah cukup untuk mendapatkan dosis radiasi yang fatal. Bahkan, hanya dengan beberapa menit paparan, seseorang bisa mengalami penyakit radiasi akut yang bisa menyebabkan kematian dalam hitungan hari. Kami tahu bahwa tidak ada yang bisa bertahan lama di dekatnya. Jadi kami harus bekerja cepat dan efektif. Dengan menggunakan robot dan peralatan kendali jarak jauh, kami mencoba mengambil sampel dari massa tersebut untuk dianalisis. Namun, radiasi yang tinggi seringkali merusak peralatan kami, membuat tugas ini menjadi hampir mustahil. Robot-robot itu seringkali rusak hanya beberapa menit setelah mendekati kaki gajah. Akhirnya, beberapa di antara kami, termasuk aku, terpaksa mendekat secara langsung, mengingat risiko yang luar biasa tinggi. Saat aku mendekati kaki gajah, aku bisa merasakan ketakutan yang luar biasa. Jantungku berdegup kencang dan keringat mengalir di wajahku. Kami harus bekerja dalam waktu yang sangat terbatas. Hanya beberapa detik di dekat massa tersebut, sebelum mundur, untuk menghindari paparan yang mematikan. Setiap detik terasa seperti seumur hidup, dan aku tidak bisa berhenti berpikir tentang keluarga dan teman-teman yang menunggu di rumah. Namun, kami tahu bahwa tugas ini sangat penting. Kami perlu memahami komposisi dan sifat dari kaki gajah untuk merencanakan langkah-langkah penanganan selanjutnya. Setiap sampel yang berhasil kami ambil memberikan informasi berharga yang membantu para ilmuwan mengembangkan strategi untuk menstabilkan dan menutupi reaktor. Selama beberapa bulan berikutnya, kaki gajah tetap menjadi simbol kengerian bencana Chernobyl. Setiap kali aku memikirkan masa itu, aku merasa kecil dan tak berdaya di hadapan kekuatan yang menghancurkan. Banyak rekan-rekanku yang terpapar radiasi
selama operasi pembersihan ini jatuh sakit, dan beberapa di antara mereka meninggal. Kami semua tahu bahwa kami telah mengambil risiko besar demi keselamatan orang lain. Hingga hari ini, kaki gajah masih ada di sana, terkubur dalam sarkofagus besar yang dibangun untuk menutupi sisa-sisa reaktor nomor 4. Itu adalah pengingat yang menakutkan tentang harga yang harus dibayar ketika teknologi yang kuat seperti energi nuklir tidak dikelola dengan benar. Setiap kali aku mengenang masa itu, aku merasa bangga dan sedih sekaligus. Bangga karena kami melakukan yang terbaik dalam situasi yang mustahil, tetapi juga sedih karena begitu banyak yang hilang dalam tragedi itu. Sebagai seorang insinyur nuklir, aku belajar betapa rapuhnya peradaban kita ketika berhadapan dengan kekuatan alam yang begitu besar. Tragedi Chernobyl mengajarkan kita pentingnya keselamatan, kehati-hatian, dan rasa hormat terhadap teknologi yang kita gunakan. Aku berharap bahwa kita semua dapat belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa bencana seperti ini tidak pernah terjadi lagi.